Oke guys, kita lanjut ke bayaran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran di siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa saya. Bagaimana kabarnya anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Alhamdulillah baik, Bu. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua, Bu. Ada besti. Pertahankan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Akan Ibu bagikan materi, nanti sambil Ibu menjelaskan kalian bisa memahami. Jangan ngobrol ya. Belajar yang serius. Oh ya, Ibu lupa nanti di akhir Ibu menjelaskan akan ada tugas kelompok. Nanti akan Ibu jelaskan kembali. Jadi mengenai ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang pertama di sini melahirkan dua poin. Yang pertama yaitu ada pemikiran ekonomi liberal. Catat Di nggak, sini Bu? boleh. Di sini sambil di sini menciptakan dua program atau dua kebijakan. Yang pertama yaitu ada program benteng. Lalu yang kedua ada kebijakan Gunting Syafruddin. Lalu yang kedua ada sistem ekonomi liberal. Yang pertama yaitu mengenai pemikiran ekonomi liberal. Jadi dulu pada tahun 1950 ini terjadi suatu upaya untuk merubah struktur perekonomian kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Adapun hambatannya yaitu karena sudah berakarnya ekonomi kolonial ini yang sudah cukup lama di Indonesia. Maaf ya Ibu sambil duduk. Kemudian warisan hal itulah yang menyebabkan di Indonesia ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang ditopang oleh keturunan etnis Cina sebagai penggerak perekonomian di Indonesia. Kemudian kondisi inilah yang menciptakan para pemikir ekonom-ekonom Indonesia ini untuk merubahnya menjadi sistem perekonomian nasional, yaitu dimulai pada era demokrasi parlementer pada Kabinet Nasir, di mana Sumitro Jojo Hadikusumo ini berpendapat bahwa perekonomian nasional ini dapat dilakukan dengan pembangunan yang baik apabila terdapat suatu pedagang pribumi yang kuat. Kemudian dari pemikiran ekonomi nasional muncul suatu program atau kebijakan. Yang pertama yaitu ada program benteng, yang dimana program benteng ini memiliki tujuan mengimpor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Kemudian anak-anak, adapun hambatan yang dilalui yaitu berkenaan dengan masalah lisensi. Ada yang tahu lisensi itu apa? Mengenai hak cipta. Jadi banyak orang asing atau keturunan Cina ini yang menggunakan nama orang
orang pribumi untuk mendirikan suatu perusahaan. Hal itulah yang menyebabkan pemerintah Indonesia ini menciptakan suatu peraturan yang dinamakan ASAP untuk melindungi para pedagang pribumi itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebijakan Gunting Syafruddin. Jadi kebijakan Gunting Syafruddin ini merupakan suatu istilah. Beliau ini bernama asli Syafruddin Prawira Negara yang merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang dimana pada tanggal 20 Maret 1950 mengeluarkan suatu kebijakan untuk memotong nilai mata uang. Di sini Ibu sudah memiliki gambar contohnya. Ini merupakan Syafruddin Prawira Negara, dan di sini terdapat potongan uang. Jadi yang dimaksud di sini Gunting Syafruddin itu adalah beliau ini mengeluarkan kebijakan memotong uang. Misalkan ini potongan uang Rp10.000 dipotong menjadi dua, memiliki nilai Rp5.000 dan Rp5.000. Dan dari potongan sebelah kiri ini jika ditukarkan melalui bank menjadi 2.500. Hal itu bertujuan untuk menyiasati perekonomian nasional yang sedang terpuruk karena adanya hutang dan juga tingginya laju inflasi. Yang kedua yaitu sistem ekonomi liberal. Jadi sistem ekonomi liberal itu dalam pelaksananya memberikan kebebasan penuh kepada rakyat dalam menjalankan usaha atau bisnisnya, dan di dalam pelaksananya ini menganut sistem ekonomi pasar dan menjunjung tinggi hak milik pribadi. Jadi ketika kita berbicara masalah sistem ekonomi, tentunya itu berkaitan dengan apa? Tentang uang ya. Jadi di sini Ibu memiliki contoh jenis mata uang pada masa demokrasi liberal, bisa terlihat. 100.000 atau 100 rupiah? Yang mana? Bawah. Ini 100 rupiah. Jadi pada gambar yang pertama ini merupakan mata uang Hindia Belanda. Lalu pada gambar yang kedua ini sama mata uang The Javaanse Bank. Lalu yang ketiga ini merupakan mata uang ori atau uang Republik Indonesia. Bisa terlihat? Ya. Oke. Mungkin itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Lalu kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya. Jadi ada yang 3 sama ada yang 4 ya. Jadi ini tugas kelompoknya nanti Ibu ini sudah buatkan soal dan juga jawaban. Nanti bisa kalian pilih soal dan jawaban yang tepat dan benar. Lalu kalian bisa tempelkan di depan. Lalu kalian presentasikan, nanti akan Ibu koreksi benar atau salahnya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, akan Ibu bagi. Hati-hati ya, karena di sini ada jawaban jebakan. Silakan. Ibu beri waktu 3 menit untuk kalian mendiskusikan jawaban beserta soalnya. Bisa dilihat di materi yang Ibu bagikan tadi. Oh, nanti ini ditempel ya Bu? Ya. Sebelah kanan untuk soal dan sebelah kiri untuk jawaban. Boleh, silakan yang sudah selesai silakan maju ke depan. Jangan lupa dipresentasikan terlebih dahulu lalu ditempel. Baik, di sini saya dari kelompok 1 mendapatkan pertanyaan. Proses nasionalisasi perusahaan Belanda terbagi menjadi 3 tahap sebutan, yaitu yang pertama mengambil alih, penyitaan, dan penguasaan. Baik, cukup, terima kasih. Silakan bisa ditempel. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang
mendapatkan soal mengenai tuntutan Muhammad Hatta di KMB, yaitu jawabannya membersihkan unsur kolonialisme di Indonesia. Silakan yang lainnya. Boleh lebih Woi, cepat. Joko, Karena waktunya sudah mau habis, silakan. Untuk kelompok saya, latar belakang kemunculan pemikiran ekonomi nasional berawal dari keinginan ahli ekonomi Indonesia untuk menghapuskan pengaruh ekonomi kolonial dari Indonesia. Silakan langsung maju. Itu baca waktu ya anak-anak. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya sebutkan langkah konkret dari pelaksanaan kebijakan gerakan benteng. Pelaksanaan gerakan benteng dilakukan dengan cara memberikan kredit pinjaman untuk gerakan sebagai modal usaha para pengusaha pribumi yang dapat berkembang dan dapat bersaing dengan pengusaha Tiongkok. Baik, saya mewakili dari Langsung ditempel. saya mewakili dari kelompok 3, yaitu tujuan ekonomi Soalnya benteng sebelah kanan adalah dan jawabannya sebelah kiri. untuk memberikan bantuan besar-besaran dalam bentuk materi maupun pelatihan kepada pengusaha-pengusaha bumi putra. Program ekonomi benteng ini berlangsung pada tahun 1950 hingga 1957. baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Jadi saya mendapatkan soal perusahaan Belanda itu dianggap sangat menguntungkan bagi Indonesia dikarenakan oleh jawabannya, yaitu perusahaan Belanda itu menempati posisi yang strategis dalam perputaran roda ekonomi Indonesia. Oke, silakan ditambah. Ini bukan dulu. Kayak mode. Oke, terima kasih untuk Dinda. Jadi setelah Ibu melihat dari diskusi kelompok kalian, ini sudah benar semua. Bisa beri aplaus untuk kalian semua. Kalian sudah paham ya dengan materi Ibu. Selanjutnya di sini Ibu akan membagikan LKPD yang bisa kalian kerjakan di rumah dan kalian kumpul untuk minggu depan. Jangan sampai lupa. Wih, bantulah apa sih? Jangan sampai lupa ya. Dikerjakan dengan benar. Gunakan hari libur kalian ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Emang ibu ya besok? Ya, Tanggal merah kan? merah. Ya. Lalu untuk materi Ibu kali ini ada yang bisa menyimpulkan? Ibu tunjuk saja ya. Silakan untuk Pungki. Oke, jadi kesimpulannya pada ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal itu ada 2 program, yaitu pemikiran ekonomi liberal, program benteng, dan Kuding Safrudin. Cukup. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Di sini Ibu ada pantun, burung dara, burung cenderawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.